Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gatra Fikaris, NPM C1C0181229. Di sini saya akan menjelaskan bab 8 tentang isu seputar konsolidasi. Materinya pembelian saham treasury dari entitas induk. Jika dibeli seluruhnya dari entitas induk, maka presentasi kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan presentasi kepemilikan non-pengendali akan naik. Akibat pengendalian tersebut, substansi pengendalian dapat tetap ada atau hilang karena turunnya kepemilikan entitas induk. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, PSAK nomor 65 tahun 2014 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepemilikan non-pengendalian yang disesuaikan dengan nilai wajar imbalan yang diterima dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Contoh ilustrasinya sebagai berikut. PT Induk membeli 350.000 lembar dari 500.000 lembar saham beredar PT Anak pada 2 Januari 2015. Pada saat itu, PT Induk membayar sebesar 490 juta rupiah, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak. Komposisi ekuitas atau aset bersih PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa yang saldo laba, saham biasa dan saldo laba, masing-masing senilai 500.000 rupiah. 500 juta rupiah dan sebesar 200 juta rupiah. Saham PT Anak memiliki nilai nominal sebesar 1.000 rupiah per lembar pada tanggal 31 Desember 2015. PT Anak membeli saham treasury 100.000 lembar, saham dari PT Induk seharga 1.200 rupiah per lembar. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 masing-masing sebesar 50 juta rupiah dan 30 juta rupiah. Dampak dari pembelian saham treasury tersebut adalah menurunkan kepemilikan PT Induk menjadi 62,5% atau 250.000 lembar per 400.000 lembar. Perinciannya ditunjukkan pada tabel berikut. Baik, tabelnya bisa teman-teman lihat di slide. Tabel 8.9 perhitungan presentasi kepemilikan. Dan saya lanjutkan, pembelian saham treasury tersebut akan menurunkan ekuitas PT Anak senilai 120 juta rupiah atau 1.200 rupiah dikali 100 lembar. Jumlah yang dibuat oleh PT Anak saat penerbitan ialah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2015, saham treasury-nya 120 juta rupiah pada debit dan kas sebesar 120 juta rupiah pada kredit. Begitulah mencatat pembelian saham treasury-nya. Jika PT Induk mencatat investasinya dengan metode ekuitas, maka dengan turunnya persentase kepemilikan PT Induk dan berkurangnya ekuitas PT Anak, nilai tercatat investasi harus disesuaikan dengan kondisi terkini. Perhitungan atas penyesuaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut 8.10.
Bisa teman-teman lihat di slide, inilah tabelnya, perhitungan nilai tercatat investasi. Selisihnya ialah sebesar 129 juta rupiah, disesuaikan dengan mengurangi nilai tercatat investasi dan selisih antara nilai tersebut dengan jumlah yang diterima sebesar 120 juta rupiah. Tidak boleh diakui sebagai keuntungan pada laba rugi, tetapi pada ekuitas karena merupakan transaksi ekuitas. Jurnal yang dicatat oleh PT Induk atas penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2015, kasnya sebesar 120 juta rupiah pada posisi debit. Dan ekuitasnya atau tambahan modal disetor sebesar 9 juta rupiah pada posisi debit. Dan selanjutnya investasi pada PT Anak sebesar 129 juta rupiah pada posisi kredit. Begitulah cara mencatat penyesuaian nilai tercatat investasinya. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi diperlukan perhitungan sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat pada tabel 8.11 ialah perhitungan jurnal eliminasi. Pada tabel 8.11 menunjukkan bahwa pada baris pembelian saham treasury nilai investasi berkurang sebesar 129 juta. Sementara itu pada sisi kanan saham treasury terdapat pengurangan sebesar 120 juta rupiah. Agar jumlah pada garis tersebut bernilai 0, maka nilai kepentingan non pengendali ditambah sebesar 9 juta rupiah. Nilai akhir kepentingan non pengendali disesuaikan dengan mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya pada entitas anak menjadi 37,5%, sehingga nilainya menjadi sebesar 225 juta rupiah atau 37,5% yang dikalikan dengan 600 juta rupiah. Pengakuan laba dan dividen PT Anak tahun 2015 masih sebesar 70% karena perubahan menjadi 62,5% terjadi di akhir tahun. Berdasarkan tabel 8.11 berikut ini jurnal eliminasinya, dapat teman-teman lihat pada slide. Saham biasanya sebesar 500 juta rupiah. Saldo labanya sebesar 200 juta rupiah. Bagian laba PT Anak sebesar 35 juta rupiah. Bagian laba non pengendalinya 15 juta rupiah. Dividen diumumkan sebesar 30 juta rupiah. Dan saham treasury-nya sebesar 120 juta rupiah. Investasi pada PT Anak yaitu 375 juta rupiah. Kepentingan non pengendalinya 225 juta rupiah. Dan itulah mengeliminasikan ekuitas dan investasi pada PT Anak. Jika penerbitan tambahan saham pada contoh 8.5 dibeli pada PT Induk secara proporsional atas presentasi kepemilikan, maka tidak ada perubahan pada komposisi kepemilikan yang ada. Namun, nilai yang tercatat investasi tetap harus disesuaikan terhadap perubahan nilai ekuitas PT Anak. Akibat pembelian saham treasury, jika penerbitan tambahan saham tersebut dilakukan pada periode interim, misal 1 Juli 2015, maka penyesuaian tersebut nilai tercatat investasi dilakukan berdasarkan nilai ekuitas PT Anak pada tanggal 1 Juli 2015. Nilai tercatat investasi pada tanggal 31 Desember 2015 akan terdiri dari pengaruh atau proporsi 70% untuk periode sebelum 1 Juli 2015 dan 62,5% pada periode setelahnya. Sementara nilai tercatat investasi dan saldo kepentingan non pengendali
Dalam jurnal eliminasi adalah saldo tanggal 31 Desember 2015 setelah perubahan bagian kepemilikan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.